Yang pertama saya kaget, terkejut, menyayangkan, sekaligus saya jengkel gitu. Kenapa lambang sesakral itu kemudian begitu mudahnya diutak-atik, dilecehkan, bahkan menurut saya ini yang membuat Lukman Simanjuntak ya, ini orang NU atau pembenci NU. Mudah-mudahan Lukman Simanjuntak itu kalau melihat video ini mudah-mudahan bukan orang NU sehingga wajar kalau kemudian membenci NU. Tapi kalau Lukman Simanjuntak ini NU berarti NU-nya salah deh, NU-nya sesat gitu. Atau mu'alaf NU tuh, baru seminggu yang lalu jadi NU, nggak mengerti atau nggak paham tentang sejarah NU, berdirinya NU termasuk bagaimana lambang itu dibuat, luar biasa, situasi kebatinannya juga luar biasa, tidak seperti menggambar yang lain. Karena itu saya menganggap lambang NU itu salah satu atau nomor 2 gambar lambang sakral selain lambang negara kita. Lambang negara kita itu sampai untuk mempertahankan, menjaga kesakralan lambang negara kita itu sampai ada undang-undangnya, Pak. Siapapun yang mengutak-atik lambang negara kita itu kena hukum, Pak. Saya kira meskipun kita tidak punya undang-undang khusus untuk melindungi logo NU, tetapi saya kira sebagai orang NU, sebagai aktivis NU, saya kira kebablasan, keterlaluan kalau kemudian ada kebijakan NU yang ditolak, dikritik, dikritisi, tapi kemudian menghancurkan rumah atau logo Nahdlatul Ulama. Yang kedua saya kira ini juga persoalan ngotak-ngatik lambang ini atau logo ini, saya kira dari keluar atau diakibatkan oleh mungkin sikap atau kebijakan besar Nahdlatul Ulama, dalam ini pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menerima konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah. Saya malah berpikir terbalik, Pak Yusuf, ketimbang teman-teman yang menolak, yang mengkritisi, bahkan mungkin skeptis ya. Kita coba untuk tidak skeptis dulu deh dengan sikap PBNU yang menerima, dan mungkin satu-satunya ormas yang menerima usulan dari pemerintah melalui PP 96 yang kemudian diubah menjadi PP 25 tahun 2024 itu. Saya lebih ingin berpikir positive thinking deh ketimbang negative thinking. Kenapa? Karena satu logika sederhana saya begini, Pak. Ya. Kalau kemudian ormas-ormas keagamaan itu dilarang, bahkan kita tolak untuk kemudian menerima privilege dari pemerintah dalam konsesi tambang, dan kemudian tambang itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan atau konglomerat-konglomerat itu, ya. Dan saya kira kita juga tahu apa kemudian kepentingan, apa kemudian dampak positif terhadap umat ketika sumber daya alam kita termasuk tambang dikelola oleh konglomerat-konglomerat itu, Pak. Teman-teman harus tahu ya, ada 7 sampai 10 konglomerat yang konsentrasi mengeruk tambang-tambang itu. Dan sama sekali tidak aksesnya kepada umat. Positifnya apa terhadap umat? Apalagi ngomong kepentingan Nahdlatul Ulama, nggak ada, Pak. Nah, nggak ada, Pak. Nah, mereka kemudian menjadi kaya raya, menjadi konglomerat, salah satunya karena tambang. Ya, memang mereka mengeluarkan CSR, Corporate Social Responsibility. Saya kira ini harus menjadi kesadaran kita bersama-sama, gitu kan. Dan Corporate Social Responsibility atau CSR yang mereka keluarkan itu 1-2%, Pak, dari hasil yang dikeruk dari tambang itu. Dan kita tidak pernah mendapatkan laporan fair kepada publik seperti apa pertanggungjawaban 1-2% CSR itu, Pak. Nggak jelas, Pak. Coba cek perusahaan tambang manapun itu nggak pernah menjelaskan kepada kita bentuk CSR-nya apa, pertanggungjawabannya berapa jumlah 1-2% itu, berapa keuntungan laba mereka. Banyak perusahaan-perusahaan besar, Pak, dan mereka menjadi kaya raya tanpa kemudian umatnya juga mendapatkan tetesan positif dari bisnis atau usaha mereka, terutama dari tambang. Belum kemudian AMDAL dan seterusnya itu. Makanya saya berpikir positif, Pak. Saya berpikir begini, Pak.
negara ini atau bangsa ini sudah lama lupa dengan perjuangan para tokoh-tokoh di organisasi-organisasi besar itu. Saya dulu pernah memimpin ketua Pansus Ormas, Pak. Nah, di bab terakhir tentang undang-undang Pansus, undang-undang Ormas itu kita beri, Pak, pasal khusus, Pak, bagi organisasi kemasyarakatan, keagamaan, yang berdiri sebelum kemerdekaan ini, sebelum bangsa ini merdeka, maka kita kasih privilege besar, Pak. Kita kasih keutamaan besar, Pak. Kita kasih semacam special treatment, Pak, agar mereka tetap eksis sebagai organisasi besar kemasyarakatan. Kenapa? Lagi-lagi karena sumbangsi kontribusi mereka terhadap memerdekakan bangsa ini dan mempertahankan kemerdekaan kita ini. Nah, sekarang kita bandingkan, Pak. Mau apa negara ini dikuasai oleh, mohon maaf, perusahaan-perusahaan tambang yang tidak jelas komitmen umatnya itu, ataukah kepada organisasi-organisasi yang udah jelas, Pak, kontribusinya, Pak. Saya malah berpikirnya begitu, Pak. Kan banyak itu organisasi NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan sebagainya. Nggak dapat apa-apa dari negara, Pak. Apalagi coba tambang secuil itu, Pak. Paling PBNU itu dapatnya paling tidak sampai ratusan hektar. Paling puluhan ribu hektar, Pak. Nggak ada apa-apanya dengan Adaro, dengan DESSA itu, dengan kemudian perusahaan Bayan Resources, Pak, dengan Harum Energi, dengan Saratoga Investama Sedaya. Itu ratusan ribu hektar mereka menguasai tambang, Pak. Tapi kita tidak pernah menggugat itu. Saya nggak ngerti ya, aktivis-aktivis NU yang mungkin concern di bidang lingkungan, kenapa sih nggak pernah protes mereka, konglomerat itu mendapatkan akses begitu mudahnya atas tambang, nggak pernah protes mereka. Ya, saya belum pernah dengar protes mereka itu. Ya, kecuali mungkin mereka melakukan pelanggaran atas AMDAL-nya. Oke lah. Tapi kenapa kemudian kita ini baru mau mulai diberi privilege, sudah diprotes nggak karu-karuan, itu pun cuma secuil, Pak. Dari sekian ribu, bahkan sekian juta pertambangan kita yang diberikan oleh NU. Makanya saya berpersepsi positif, Pak. Mungkin ini usaha pemerintah, usaha Pak Presiden Joko Widodo untuk memberikan sesuatu, hadiah lah, kepada ormas-ormas yang sudah jelas-jelas berjasa memerdekakan bangsa ini, dan mempertahankan bangsa ini. Ya, itu pun cuma secuil. Kalau itu dibandingkan dengan kontribusi mereka, nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, tidak ada apa-apanya ketimbang pengorbanan yang sudah diberikan oleh para kiai, para tokoh, baik tokoh NU, tokoh Muhammadiyah terhadap bangsa ini, Pak. Hanya dengan segitu. Makanya saya heran juga, mungkin saya berpikir logika terbalik, Pak, dengan itu. Nah, yang ketiga, Pak Yusuf Mars, boleh kritis, tapi jangan skeptis, Pak. Ya, boleh Anda protes, tapi jangan kemudian menganggap semuanya tidak berjalan dengan baik. Ya, kenapa? Karena tanggung jawab ormas-ormas termasuk NU itu luar biasa besar, Pak. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Gus Yahya itu kode, Pak, bahwa ternyata tanggung jawab umat, tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab sosial, ormas itu besar, Pak. Contoh misalkan begini, saya dulu pernah menjadi ketua panja sertifikasi guru, sertifikasi dan in-passing guru, Pak, guru agama, Pak. Saya kaget, begitu kagetnya, Pak. Waktu itu menterinya Pak Lukman Hakim Saifuddin, ya, saya ketua panja waktu itu. Kita cek, Pak, prinsipnya begini, apa sih perhatian pemerintah, perhatian negara ini terhadap guru-guru swasta, terutama guru swasta agama, Pak. Nah, apa? Kalau ASN atau guru PNS kan sudah clear, Pak. Sudah mendapatkan jaminan khusus dari negara ini. Tetapi apa sih jaminan pemerintah terhadap guru-guru swasta, apalagi guru swasta agama, Pak? Dan kalau ngomong lembaga pendidikan agama itu pasti NU, Pak. Saya mendapatkan banyak data, Pak. Contoh misalkan guru Raudatul Alfat itu 120.000, Pak, di Indonesia, Pak. Guru MI itu jumlahnya itu sampai 294.000, Pak. Kemudian guru MTS itu 298, Pak. Guru MA itu 161.000. Itu jika ditotal semua yang tercatat itu 1 juta lebih, Pak. Nah, waktu itu kita cek, Pak, berapa sih sebetulnya guru yang ikut sertifikasi, Pak. Itu jumlahnya itu 900.000 lebih, hampir 1 juta. Tetapi Kementerian Agama atau bangsa ini atau negara ini hanya bisa memberikan insentif untuk membantu kesejahteraan mereka cuma 360 sekian ribu guru, Pak.
Terus yang lain mau dikemanain? Nah, padahal mereka-mereka itulah pejuang kita semua. Kalau ngomong karakter building itu ya di pondok pesantren, Pak. Dan jumlah pondok pesantren sekarang itu 39.160 sekian ribu pondok pesantren. Pertanyaan sederhana saya, di mana tanggung jawab negara terhadap itu semua? Padahal mau pondok pesantren, mau MI, mau aliyah, mau MTS, itu salah satu lembaga pendidikan yang sangat concern dengan karakter building yang kita idam-idamkan itu. Tapi kontribusi negara tidak ada, Pak. Nah, itu kemudian diorganisir. Dan semua itu, dan mayoritas lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu bernaung di lembaga pendidikan ma'arif yang notabene itu menjadi salah satu atau banom atau lembaga independennya NU. Jadi kalau kita mau fair, Pak, apa yang diberikan negara terhadap NU dengan sejumlah tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab lembaga pendidikan yang begitu besar, nggak ada apa-apanya, Pak. Cuma itu konsesi tambang. Menurut saya kecil, Pak. Sementara konglomerat-konglomerat itu yang luar biasa, bertahun-tahun mereka menambang dan kita tidak pernah tahu kemana hasil mereka. Yang pasti mereka menjadi kaya raya, sementara rakyat dan umat kita ini menjadi semakin kesulitan untuk sekolah, kesulitan untuk kesejahteraannya, dan semakin tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Negara harus bertanggung jawab ini. Makanya saya membaca sinyal positif saja. Saya positive thinking saja. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan PP 25 tahun 2024 itu, dengan memberikan konsesi tambang lah kepada Nahdlatul Ulama, salah satu cara bagaimana agar kemudian ormas-ormas itu yang eksis, yang punya umat besar, yang punya tanggung jawab besar, itu kemudian ikut tidak hanya menikmati secuil kue dari pemerintah, tapi juga ikut mencoba mengelola sumber daya alam. Dan saya kira ini juga terjadi di beberapa negara, Pak. Jadi menurut saya wajar-wajar saja. Bahkan menurut saya sekali lagi apa yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk konsesi tambang kepada ormas itu kecil banget dibanding kontribusi pengorbanan ormas-ormas besar itu terhadap bangsa dan negara. Nah, terakhir sekedar prolog Pak Yusuf Mar, saya ingin mengatakan bahwa oleh karena itu mestinya apa yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk privilege, ya, dalam bentuk fasilitas terhadap ormas-ormas besar itu, apakah Muhammadiyah atau NU atau organisasi lain, tidak hanya sekedar tambang. Ya, mereka punya program dan mereka susah sekali untuk melaksanakan program itu. Ya, Muhammadiyah mungkin organisasi paling mapan. Ya, dia punya modal kuat, Pak, untuk melaksanakan memajukan lembaga pendidikannya. Tapi NU, Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kemudian NU berkontribusi untuk mempertahankan, membuat pondok pesantren itu semakin maju. Bagaimana NU kemudian berpikir agar MI, MTS, Madin, MA yang ada dikelola oleh lembaga pendidikan ma'arif itu bisa dikelola dengan baik, Pak. Pertanyaannya di mana kemudian negara atau pemerintah ikut berkontribusi untuk semua itu, Pak. Kan begitu. Nah, karena itu saya merasa prihatin sebetulnya, Pak, dengan sikap-sikap teman-teman. Bolehlah kritis terhadap NU. Kita juga memberikan catatan kepada PBNU. Ya, saya kira ini juga ujian kepada PBNU. Apakah konsesi tambang itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya? Ya, aturan main tidak melanggar atau amdalnya dijaga betul. Ya. Ekses negarit atau mudorotnya dijaga betul. Ya. Terutama kepada masyarakat sekitar, saya kira kita harus uji, Pak, dan harus kita lihat. Yang pasti bahwa Pak Yusuf, Pak Kiai, Pak Mullah Sarpun, bahwa bisnis tambang yang dilakukan oleh ormas dalam kurung NU itu berbeda, Pak, dengan bisnis yang dilakukan oleh konglomerat-konglomerat itu, Pak. Udah pasti beda, Pak. Makanya saya bilang, Pak, mestinya Pak Bahlil memberikan syarat yang berbeda dengan ketika orang mau melakukan penambangan. Kenapa? Karena dari sisi keuntungan, kalau konglomerat atau perusahaan-perusahaan tambang melakukan penambangan, itu pasti, Pak, keuntungannya full 100% untuk mereka. Tapi NU nggak begitu, Pak. Makanya kita juga lihat, NU mestinya juga bikin sistem yang baku tentang keuntungan hasil tambangnya NU itu kemana. Nah, NU harus melaporkan itu semua. Jangan sampai kemudian, mohon maaf, mengalir hanya kepada
ya segelintir orang di NU, terutama yang mengelola tambang. Jangan sampai, Pak. Maksimal bahwa keuntungan terbesar dari tambang itu nanti ya harus alat atau dipakai untuk memperkuat khidmatnya kepada pondok pesantren atau lembaga-lembaga agamaan atau putra-putranya NU atau guru-gurunya NU yang selama ini tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah atau belum mendapat perhatian yang layak dari pemerintah atau negara, Pak. Nah itu cek, kalau NU konsisten melakukan itu, maka saya kira bukan hanya diterima NU, tetapi masyarakat Nahdien termasuk saya akan mendorong untuk diberi tambang yang lebih besar lagi, untuk diberi konsesi entah itu lahan dan seterusnya kepada NU, Pak. Tapi kalau NU gagal dalam arti tidak mampu dan tidak memanfaatkan privilege itu untuk mensejahterakan, untuk memperkuat lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, nah baru kita koreksi, Pak.